Nabi Syith adalah seorang putra Nabi Adam alaihissalam dan Hawa yang meneruskan wasilah kenabian di muka bumi setelah ayahnya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Syith adalah nabi kedua setelah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Syith termasuk guru Nabi Idris alaihissalam yang pertama kali mengajarkan baca tulis, ilmu falak, menjinakkan kuda, dan lain-lain. Meski tidak termasuk ke dalam 25 nabi yang wajib diketahui, Nabi Syith mengajak umat manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Syith berdakwah dan menyampaikan ajaran-ajaran Allah kepada umat manusia. Dakwah yang disampaikan juga lembut, komunikatif, dan tidak dengan cara memaksa. Nabi Syith dilahirkan 5 tahun setelah peristiwa dibunuhnya Habil oleh Qabil. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjuk Nabi Syith sebagai nabi. Dia menetap di Mekah dan membacakan kandungan suhuf yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Adam. Nabi Syith merupakan orang pertama setelah Nabi Adam dan Hawa yang dipercaya untuk menjaga nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa terlihat bersinar di wajah Nabi Adam alaihissalam. Cahayanya nampak seperti matahari yang bersinar terang benderang. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengambil sumpah perjanjian kepada Nabi Adam agar senantiasa menjaga nur tersebut. Nabi Adam menerimanya dengan senang hati. Kemudian nur ini bersemayam di dalam diri Siti Hawa. Tak lama setelahnya, lahirlah seorang anak laki-laki yang tak lain adalah Nabi Syith. Nur yang semula terdapat di dalam tubuh Hawa dipindah ke dalam Nabi Syith. Nur tersebut terlihat pada wajah Nabi Syith. Karenanya, Nabi Adam selalu memperhatikan dan menjaga Nabi Syith. Nabi Syith tumbuh sebagai pribadi dengan akhlak yang baik. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan sosok bidadari yang cantik dan rupawan untuk Nabi Syith. Disebutkan Nabi Adam sempat menderita sakit selama 11 hari sebelum wafat. Saat masih sakit, Nabi Adam berwasiat kepada Nabi Syith untuk meneruskan wasilah kenabian. Nabi Adam juga sempat mengingatkan Nabi Syith untuk menjaga kerahasiaan mandat tersebut agar tidak sampai diketahui oleh putranya yang pendengki, yaitu Qabil. Nabi Syith dilahirkan ketika Nabi Adam berusia 930 tahun. Nabi Syith terpilih menjadi keturunan Adam yang menjadi nabi karena memiliki kelebihannya di segi kecerdasan, keimanan, ketakwaan, dan kepatuhan dibandingkan dengan semua anaknya saat itu. Nabi Syith memang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan tidak termasuk dari 25 nabi yang wajib diimani. Disebutkan bahwa ia menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 50 suhuf. Awal kelahiran Nabi Syith sendiri memang bermula dari peristiwa pembunuhan Qabil terhadap Habil. Qabil bisa disebut sebagai awal mula angkara murka di muka bumi setelah Nabi Adam diturunkan ke dunia. Setelah Nabi Adam mengetahui Habil terbunuh, selama setahun dia tidak tertawa dan tidak bergaul dengan Siti Hawa. Allah berfirman kepada Nabi Adam, "Hai Adam, sampai kapan tangisan dan kesedihan ini? Sesungguhnya aku akan memberikan pengganti dari anak itu untukmu dengan anak yang terpercaya dan akan menjadi nabi. Dan dari keturunannya akan kujadikan para nabi hingga hari kiamat. Tandanya adalah dia akan dilahirkan sendirian, tidak mempunyai saudara sekandung. Apabila lahir anak itu, namailah dia Syith." Dalam bahasa Suryani, nama Syith tersebut adalah berarti hamba Allah. Ketika Siti Hawa mengandung sang anak yakni Nabi Syith, kandungannya tidak terasa berat dan dia melahirkannya tanpa dengan susah payah. Siti Hawa melahirkan Nabi Syith beberapa tahun setelah terjadinya pembunuhan Habil oleh saudaranya sendiri yaitu Qabil. Sebelum Nabi Adam wafat, Nabi Syith menerima beberapa wasiat dari ayahnya termasuk perintah untuk memerangi Qabil yang durjana. Nabi Adam memberitahukan Nabi Syith tentang akan terjadinya topan dan kehancuran alam. Selain itu diajarkan pula kepadanya tentang waktu-waktu ibadah dalam sehari semalam. Dikeluarkan juga seutas tali dari sutra yang memuat gambaran tentang para nabi dan orang-orang yang akan menguasai dunia. Tali tersebut diturunkan kepada Adam dari surga dan diberikannya kepada Nabi Syith untuk dilipat dan disimpan di dalam tabut sejenis peti yang harus terkunci. Nabi Adam lalu mencabut beberapa lembar rambut dari janggutnya dan meletakkannya ke dalam tabut. Sambil berkata, "Hai anakku, ambillah rambut-rambut ini dan bawalah bersamamu ketika menghadapi urusan yang penting. Rambut-rambut ini akan membantumu mengalahkan musuh selama masih ada bersamamu."
Apabila engkau melihat rambut-rambut tersebut memutih, maka ketahuilah bahwa ajalmu telah dekat dan engkau akan meninggal pada tahun itu. Kemudian Nabi Adam mencopot cincinnya dan memberikannya kepada Nabi Syit serta menyerahkan tabut dan sup yang telah diturunkan kepadanya. Nabi Adam berkata, "Wahai anakku, perangilah saudaramu yaitu Qabil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongmu untuk mengalahkannya." Demikianlah wasiat terakhir yang disampaikan oleh Nabi Adam kepada anaknya yaitu Nabi Syit. Hal itu kemudian berujung pada peperangan pertama di muka bumi setelah Nabi Adam diturunkan ke dunia. Dalam peperangan tersebut Qabil kalah dan akhirnya menjadi tawanan. Kedua tangan Qabil dibelenggu ke atas pundak dan ia ditahan di tempat yang sangat panas hingga ia meninggal. Wafatnya Nabi Syit terjadi ketika beliau jatuh sakit. Sebagai gantinya, ia menetapkan sang putra yang bernama Anus untuk melaksanakan wasiatnya. Nabi Syit wafat di usia 912 tahun dan dikuburkan tepat di samping makam kedua orang tuanya, yakni di Gua Gunung Abu Qubais. Dalam satu riwayat, pada zaman Nabi Syitlah awal munculnya alat musik dan perzinahan. Dikisahkan bahwa iblis dia merubah dirinya dalam bentuk seorang lelaki muda layaknya seorang pencari kerja, dan dia pergi ke pandai besi yang biasa bekerja dengan logam, dan dia bekerja untuk pandai besi tersebut. Dan apa yang dilakukannya, iblis menciptakan sebuah seruling, dan dengan seruling tersebut dia keluar dan memperkenalkan seruling itu ke semua orang. Kemudian dia menciptakan sebuah drum kecil dan menabuhnya, lalu dia meraih sebuah loga dan menabuhnya, lalu terbentuklah sebuah suara dan mereka datang. Lalu dia membuat seruling dan meniupnya dan terbentuklah sebuah suara. Kemudian dengan suara itu, manusia-manusia pada zaman itu mulai tergoda dengan menari-nari dan berpesta-pesta. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan pun terjadi karena godaan sang iblis itu. Demikianlah kisah singkat mengenai Nabi Syit alaihissalam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.